anak kecil, ada anak kecilnya, ada anak kecil. Kalau bang di belakang jangan ada orang. Tolong di belakang. Nggak boleh mas. Anak kecil mas. Nggak boleh mas. Itu. Hei, balik ke. Oh, bloknya orang nih. Nah, angin makanya bantu nggak? Ya kayak bantu materi gitu. Gimana sampai? Sabar. Dari mana? Langsung baik. Pak, tolong Pak. Langsung Pak. Ya, nggak ada macam-macam. Saya bantu. Saya bantu, tapi apa nggak boleh begitu dong? Saya bantu sampai nggak boleh. Saya mau sampai di mana? Udah kubarin dulu semua. Iya, pokoknya gimana sampai? Udah terlalu Mana stres kamu lihat di tangan saya ada nggak? Sama kalau lihat tangan saya sama saya tenang aja udah. Ini ngapain pada nonton? Masih hidup orang. Udah. Masih hidup orang.
Daerah ini. Woi, jangan ngomong anak-anak. Nanti sama langsung tarik perempuannya ya. Cepat, woi. Enggak, saya ngomong dulu mandi. Sepeda mundur dulu, gitu loh saya mundur. Maju, sampai tol. Sampai tol. Sampai mundur. Bubar semua nih. Sampai tarik perempuannya ya, Biar Pak ya. urusan polisi sama saya. Ya. Udah, mau saya bantu. Woi. Siap. Kami kasih makan udah. Langsung deh. Kalau ada sekali ada saya bunuh, benar. Oke. Kamu ngapain? Yuk, saya bantu ya Mas ya. Nggak mau. Saya mau sopir. Siap. Ya itu ini jangan mati-mati tolong Pak, bantu Pak. Belakangnya biar agak. Awas, jangan mundur belakang jadi belakang. Kasih jarak, woi. Kasih jarak. Biar nengok ke sono. Cepat bubar, woi. Biar matang Iya, lagi nih. Oh. Enggak, dia kan dia mau. Pak, tolong bubar itu. Ngapain kalian seperti itu? Hei, Mas. Enggak. Saya nggak bakal apa-apain yang paling lurus. Mundur, kasih tenang deh. Iya. Tapi jangan nanti orang malah saya sasar. Saya rasa Ini kalian sasaran. mau mati berdua, mati semua ini. Udah kalau mau jangan. Tolong ngertiin, tolong. Yuk dibantu ya Mas, dibantu ya Mas ya. Kalau mau dibantu tolong yang lain. Kamu di situ aja tolong Pak. Ini lahirnya masalah udah cepet nih. Tinggal kayak aja ini. ISIS biarin. Jangan, enggak boleh. Woi. Kamu nggak mau main-main ini. Main deh. Biarin ISIS gitu. Bismillah Pak, baca bismillah. Woi, cepat woi. Baca bismillah Pak. Mas yang baju itu. Baca bismillah Pak. Pas sampai di TKP, saya nyamperin ibu itu, saya berusaha untuk negosiasi sama pelakunya. Nah, tapi awal pertama saya masuk itu, pelaku udah marah-marah besar dia. Apa Pak yang Dia malah, apa lu polisi tai kata. Waduh, saya bertahan. Ya udah Mas, sekarang gini, sampean mau saya bantu atau gimana? Kalau mau saya bantu, kalau bisa ibu dengan anaknya dilepaskan saja kan. Nanti biar saya bantu, sampean pokoknya aman. Enggak, lu nembak gua, ini mati nih semua, kamu lihat nih. Posisi udah begini. Jadi takut ditembak itu berarti Pak Sunaryanto mengeluarkan senjata kah atau belum pada saat itu? Sebelum, saya udah mau cuma saya umpetin Mbak posisinya. Ya, akhirnya saya nego kan. Udah Mas, karena itu anaknya kasihan loh, saya bilang. Anaknya kasihan tuh, udah nggak bisa sama sekali. Gua enggak, lu kalau menolong gua sekarang juga bawa gua dari sini. Mana supir angkotnya? Supir angkotnya nggak ada, Mas. Supir angkotnya nggak ada. Lu lihat ini. Lu lihat ini mati semua nih, konok semuanya. Ibu bilang, Pak, tolong Pak. Akhirnya saya nego, iya Bu, tenang Bu, sabar ya Bu. Oh, Ibu sempat ngomong? Sempat. Oke. Posisi karena dia posisi kan di bekap ya? Dibekap gitu, dibekap, dirangkul sebelah kirinya, lanjut sebelah kanan kan pisau Pak. Anaknya terdiam saja. Udah mungkin anaknya juga mungkin karena posisinya dia di bawah, kegencet sama antara ibu sama bangku panjang angkot itu. Jadi nggak bisa bergerak apa-apa, sampai dia bilang begini, lu kalau mau bantu gua sekarang juga pergi dari sini, ayo kita pergi, urusan gua sama polisi katanya. Lu lihat, waduh, saya nego ya kan, nego setengah jam. Akhirnya saya pikir, aduh gimana ya, saya mau lepas tembakan tapi situasi nggak memungkinkan karena kan masa udah berhubung semua Pak. Kan berhubung di luar itu? Di luar. Makanya saya pikir kalau saya kan jarak terlalu dekat Pak. Dia takut juga tuh mau nembak Pak. Saya berpikiran sampai 3 kali peletuk saya tarik mundur gitu. Senjata lu mana? Gak ada senjata saya. Dia tanya senjata mana? Senjata lu jangan. Pas saya senjata lu mana? Senjata saya nggak ada Mas, udah di pinggang saya, lihat dat. Karena posisinya saya umpetin di pijakan yang naik angkot itu. Ya, di pijakan kaki. Iya, saya umpetin di situ posisinya kan. Saya umpetin, saya lemah, saya bikin dia supaya agak down, tapi dia semakin nekat kelihatannya kan. Akhirnya saya koordinasi sama sekitarnya saya bilang gini, Mas tolong dong, kalau bisa itu yang di belakang angkot semuanya agak menjauh.
Pokoknya saya juga salah sasaran kan Pak. Oh jadi sempat kepikiran juga kalau nembak ini kena kemana-mana Iya, gitu. tapi saya bisik-bisik sama yang sebelah saya. Siapa itu Pak? Penasaran juga tuh Pak. Yang viral itu ada ngobrol sama Pak. Gojek, Gojek sama petugas dari Departemen Sosial. Pak, tapi kita kalau awam ya, pasti panik ya ketika Betul. ada omongan-omongan untuk tembak-tembak sama Bapak. Ada korban yang sekarang pada saat itu polisi, ya, pada saat polisi. itu sedang dibekap. Itu gimana Pak psikologisnya Bapak saat itu? Sebetulnya psikologis kita kan udah terbiasa Bu ya. Aha. Kita kan kalau polisi itu kan di lapangan kan fleksibel. Oke. Soalnya kan kalau masyarakat kan katakanlah satu sisi masyarakat itu kalau misalnya udah ketemu sama lawannya pasti kan emosi. Paling kita berdua hanya mediasi kedua belah pihak aja. Itu Pak yang saya lihat. Bapak itu sebenarnya tadi Bapak cerita, saya mikir juga nih, saya takut juga nih. Tapi di situ Pak ya, di wajah itu Bapak tenang sekali. Bapak tenang, saya kayak gak ada takutnya ya, kayak biasa aja. Padahal itu diterong. Padahal Bapak mikir tuh Pak ya, mau nembak kapan, kenanya nanti siapa gitu Pak ya. Betul. Saya pikirkan Pak baik dan buruknya. Saya hanya berserah ya sama Allah. Saya sempat salawatan 3 kali kan. Salawatan 3 kali saya Bismillahirrahmanirrahim, ya mudah-mudahan tepat gitu loh Pak. Soalnya kan posisinya dekat Pak. Iya. Pokoknya kalau salah sedikit bisa kena ibunya itu. Masalah itu bukan film Pak ya, ini Iya beneran sih. ini. Iya. Akhirnya udah saya yakin Bismillahirrahmanirrahim, Mas tolong agak ngejauh. Saya juga bilang tolong agak ngejauh, jangan deket-deket. Saya pas mau sikat lagi, pertama saya mau sikat lagi, ramai lagi warga. Aduh, ya Allah, Sampai saya tahan lagi. akhirnya Bapak melepaskan tembakan, tahan di sini Pak ya. Apalagi saya juga nanti akan bertanya kepada Bu Risma apa yang kemudian dihadapi secara psikologis dari Bu Risma ketika ada lepaskan tembakan ya, aksi heroik ini orang sangat salut gitu melihatnya. Tapi kita juga tahu resiko memang sangat besar gitu yang dilakukan. Kenapa tidak memilih untuk ya sudah angkotnya jalan saja, itu mungkin minimal resiko ya, tidak bisa kemudian melesat tembakannya, tapi memilih jalan untuk oke akan saya tembak di sini. Ya itu Mbak, saya bilang tadi awalnya kan karena negosiasi ini semakin lama hampir setengah jam kayaknya alot, perjalanan alot ya kan, kelihatannya juga mas pelakunya ini benar-benar kalap sampai teriak-teriak mas saya cepat kalau enggak ini. Akhirnya saya pikir tenang Mas, saya nggak tahu supir angkotnya kemana, saya bilang posisi gitu nggak tahu supir angkotnya kemana, tapi saya pikir udah, akhirnya saya koordinasi sama yang masyarakat warga situ agar menjauh kan. Akhirnya wah orang udah pada ayo Pak sikat Pak, aduh tenang. Akhirnya pas udah posisi benar-benar clear udah saya pikirkan pokoknya saya lillahi ta'ala, baik buruknya saya pikirkan. Kalau buruknya mungkin panjang udah nasib keluarga saya, kalau buruknya ya saya lillahi ta'ala aja. Jadi Bapak juga resikonya itu resiko terhadap diri Bapak sendiri Pak ya, terhadap kelanjutan Bapak karir Bapak ya Pak ya. Salah posisi. Iya salah posisi. Tapi Bapak tuh kemarin itu melihat kondisi seperti itu Pak, yang ada di pikiran Bapak saat itu memang harus melumpuhkan atau Bapak memang berharap ini memang nggak bisa lagi nih orang seperti ini akan menyerahkan, nggak mungkin gitu. Saya posisinya ya karena ngeliat posisi ibu itu kayaknya udah nggak mungkin, tetap nggak akan dilepaskan. Oh Bapak yakin nggak? Ya saya yakin nggak akan dilepaskan. Akhirnya saya pikir udah clear, semuanya udah aman. Saya cuman Bismillahirrahmanirrahim, salawatan 3 kali. Saya berusaha ya Allah mudah-mudahan nggak melesat, nggak kena orang lain, kan posisi dekat kaca. Iya benar. Saya pikir kalau masalah saya sikat kepalanya takutnya kena yang Awalnya belakang. yang ada di keliling angkot itu Betul. ya. Karena Bapak memang terlihat naik ke angkot nembak gitu loh. Iya. Jadi bukan langsung nembak dari tempat Betul. Bapak berdiri pada saat Iya. itu. Setelah saya tarik pelatungnya, saya yakin ya Allah, lindungi ya Allah Pak. Udah pokoknya pas kena langsung saya sambil mendekat saya sikat pas ini ya. Langsung dia posisi pas saya tembak langsung ini Pak. Apa sih orang bilang? Amplah ya Pak ya. Amplah ya langsung apa? Saya tegrep itu. Termasuk ibu itu saya di bawah saya. Udah ibu tuh saya pegang barang buktinya, ibu itu saya mohon maaf, saya tindih ibu ya. Terus senjata saya di sini udah masuk udah di data saya. Waduh ya Allah. Itu peluru masih ada lagi kan Pak ya? Masih ada cadangan. Cadangan Pak ya. Berarti Bapak takut setelah ditembak dia mau Perlawanan lagi. Betul. Tapi saya pikir kalau biasanya kalau udah kena sentuhan sekali itu pasti otomatis pasti lumpuh. Oh begitu Pak ya? Jarak Oh dekat. ini trik nih berarti Iya. ini juga nih. Jadi pasti Pak ya? Pasti makanya saya pikir kalau jarak jauh saya pikir takut kena yang posisi kan dekat Pak. Antara ibu sama pelaku. Iya. Yang sebelah kiri kan dia ngebekap begitu Itu Pak. dekat sekali, Satu ya? sisi kan senjata sebelah kanan. Saya tunggu ini dia turun ke bawah. Kalau katanya kan ngeri kena kaca. Saya nunggu dia ke bawah, dia agak lengah begini baru pas Bismillahirrahmanirrahim. Sampai begitu Pak ya, Bapak detil melihat gerak tangannya Pak ya? Ya mungkin karena kita berusaha tenang kali Pak ya. Iya. Memang sebetulnya saya juga nggak tega, sebetulnya juga cuman yakin Bismillahirrahmanirrahim. Karena Yakin. memang
kita juga penasaran ya, keputusan Bapak untuk menembak tangan dengan opsi karena kondisi begitu kritis Rizky ya, bisa dada, bisa kepala, karena kondisinya begitu mencekam dan ada 2 korban yang di situ disandra. Tapi Bapak memilih tangan dan melumpuhkan. Itu pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya kan posisi pisau itu sebelah kanan, Mbak. Posisi tangannya sebelah kanan, pisaunya itu mungkin kalau saya tembak lain kan masih ada perlawanan dia kan. Kalau saya tembak kanan kan mungkin agak langsung lumpuh dia, lumpuh total. Makanya saya sambil udah pas dia lengah, saya sambil maju ke depan, jarak dekat saya kena tung. Udah langsung dia ampleh itu Pak, langsung ampleh, nggak bisa apa-apa dia. Saya langsung tegrap. Jadi dia tidak melawan ya, tidak melakukan perlawanan balik saat itu. Karena udah nggak bisa berdaya gitu ya, nggak berdaya lagi dia. Pak, ini Pak ya, kan Bapak ini dinas hari-hari di lantas Pak. Iya. Nah, mohon maaf Pak, ini kan biasanya hari-hari sama mobil, masyarakat. Tiba-tiba ini mimpi apa Pak ya, lihat kejadian di depan mata harus kemudian perampokan penodongan itu Pak. Apa Pak waktu itu? Ya pertama karena kita sebagai seorang polisi mungkin ada rasa tanggung jawab melindungi masyarakat seperti itu aja. Pikirannya saya nggak ada, ataupun saya mau hero saya nggak pergi, penting pikiran saya selamat, saya sudah bersyukur banget. Kenapa nggak minta bantuan juga gitu? Belum sempat tuh Pak ya, mengatakan. belum sempat minta tolong tuh Pak ya. Minta tolong bantuan dengan rekan-rekan. Atau mungkin posisinya kan itu udah rame, udah masih udah rame. Jadi memang harus ambil keputusan tentu Bapak. Betul, saya ambil keputusan ya minimal saya bercoba negosiasi lah supaya dia mungkin agak-agak apa ya, agak-agak seperti dia supaya agak luluh. Agak luluh kan agak lumayan Bang, lebihnya pelan-pelan, tapi dia kayaknya dia tetap mungkin karena posisi pelakunya itu benar-benar udah tertekan sama massa, jadi dia makin menjadi. Kan kalau tertekan kan makin panik biasa itu Pak ya, makin menjadi tadi Bapak bilang. Nah Bapaknya tetap tenang itu, meyakinkan itu jangan sampai ditusuk itu. Bapak sempat ngomong apa sih Pak? Ya itu saya bisa melobi kan, yang melobi lah, lobi masjid. Udah Mas, pokoknya udah ibu bapaknya, ibu amanahnya dilepaskan, kamu aman sama saya, kamu nggak akan dimasa. Oh, enggak, biarin. Kalau nggak percaya ini lihat nih, wah udah pokoknya posisi. Makin lagi dia. Waduh ya Allah, saya pikir gimana ya saya ngomong kan, cepat. Kalau menolong gue cepat, jangan lama-lama. Oh kan karena dia ada masa banyak kan, sabar. Akhirnya udahlah, saya nego. Saya juga udah, saya katakan anjing cepat. Waduh, ya udahlah. Saya pikir udah setengah jam nego kayak nggak ada hasilnya, alot semakin kalap. Takutnya ibunya tuh kena ya Pak ya. Udah saya pikir udah, saya yakin langsung saya ambil tindakan gitu aja. yang luar biasanya juga Pak, Bapak bisa setelah ada tindakan tersebut memastikan juga bahwa si pelaku tidak diamuk massa. Itu kan menjadi suatu yang biasa. Karena situ kan semua massa berkumpul di titik, di titik itu. Pas setelah saya buat tindakan kepada pelaku, itu kan ibu korban langsung ditarik tuh. Ya kan, saya udah ngomong sama sebelah saya, nanti selesai saya tindakan pada pelaku, tolong biar gimana pun ibunya tuh dievakuasi, ditarik aja. Jangan nunggu digendong kan kelamaan ibu ya. Iya. Makanya posisinya gimana pun ditarik. Ya Pak. Nah setelah saya tembakan, ibu itu saya di bawah saya juga kena senjata ini ngeri meledak juga Pak. Iya. Wah saya udah di apa ya? Masa sudah di sini saya semua. Ada helm segala macam, ada. Akhirnya saya ditarik ibu itu, saya amankan. Itu masa makin jadi Pak. Wah saya udah nggak bisa berapa. Kanan kiri itu narik semua, kanan kiri narik tangannya pelaku ini. Itu sampai saya lihat tuh sampai 6 orang itu Pak keluar, posisi dikeluarin itu satu tangan, pintu itu ya? Jadi pelaku itu di tangannya dikeluarin tuh ditarik begini Pak, rame-rame ke bawah. Aduh kan saya makin banyak lagi. Kalau putus gimana? Panjang lagi saya. Akhirnya mau ngapa ya? Bisa tuh, ya Bapak, awas Pak, jangan. Percaya sama saya. Akhirnya ditutup, udah saya tutup. Tinggal yang sebelah kiri, narik juga Pak. Aduh. Akhirnya saya tutup itu, saya sampai mungkin karena saya juga nggak tahu ya Pak ya. Itu saya sampai nggak ada, benar-benar ya nggak ada tenaga sama sekali. Udah pasnas saya injek dia, udah kamu diam. Kalau kamu nggak diam pasti kamu habis, kamu diam. Itu udah masuk apa, udah saya ada pasrah Pak, udahlah. Akhirnya dibantu sama yang lain, udah aman Pak akhirnya. Pak, tadi kan Bapak sempat cerita Pak ya, untuk menembak itu butuh waktu, sempat kokang enggak. Wah, apa yang akhirnya Bapak memang yakin udah deh, ini harus saya tembak nih? Karena kondisi situasi Pak. Kondisi waktu kayak nggak memungkinkannya, saya bilang tadi itu kan. Saya soalnya karena melihat anaknya juga kali Pak ya? Betul Pak. Saya pertama kan udah saya kokang sekali, saya persiapkan. Tapi di belakang masa banyak lagi kan. Saya koordinasi, Pak tolong dipinggirkan agak jauh. Saya takutnya kena sasaran yang lain. Udah pas 2 kali saya persiapan lagi nggak jadi, saya
amankan lagi sampai dia kan, oh, senjata lu mana tuh cepet. Senjata saya udah nggak ada, kamu lihat tangan saya nih, udah nggak ada senjatanya. Pan posisi udah tetap saya tutupin di pijakan naik angkot itu Pak. Posisi udah aman, kira-kira wah udah masa tuh sudah agak-agak menjauh ya Pak kan, masa udah agak menjauh. Terus kayak posisi pas nih kaki saya udah naik satu Pak tuh Pak. Pertama saya di luar semua. Udah siap dengan udah pas tindakan. udah kurang lebih gitu Pak kalau nggak salah. Udah pas kira-kira aman. Ada masa yang ngajakin ngobrol, dia agak lengah sedikit, kesempatan saya udah yakin bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak meleset. Pas saya sambil loncat sambil ya, untungnya nggak karena ibu itu aja saya udah bersyukur banget ya, udah bersyukur banget saya. Pak, terakhir nih Pak ya. Ya. Dengan aksi heroik Bapak ini, kemudian viral di media sosial, kemudian apa kata keluarga Pak? Khususnya istri Pak melihat kejadian ini. Itu pasti lebih panik juga Pak ternyata. Ya kan Pak? Pertama sih saya waktu telepon istri saya, ya saya dibuat santai dulu ya. Bu, mohon maaf nih, doain ya. Kenapa Mas? Mas bisa nembak orang. Waduh, Masya Allah kan. Wah, itu udah. Saya lapor, Bu, saya baru nilang orang. Ini nembak orang ya. Nilang orang gitu. Gimana Pak? Akhirnya respon itu, ya Allah Mas, kok bisa begitu? Enggak, gini, Mas nembak orang posisinya juga posisi kebetulan ini pelaku kayak pidana. Oh ya udah. Mas nggak apa-apa, Mas nggak apa-apa saya bilang. Oh ya udah, gitu aja. Tapi bener Pak, nggak apa-apa Pak, nggak ada yang terluka Pak? Ini saya Pak. Oh, jadi pas kaki. posisi saya mungkin refleks kan saya lihat video itu 3 detik Pak. Antara saya ngokang itu sampai saya mendekati pelaku itu 3 detik. Jadi kaki saya itu kebentur sama pintu itu. Oh iya. Terakhir Tapi Pak nggak apa-apa Imbauan, Komar Pak ya. jika ada kejadian serupa terjadi, memang yang paling penting adalah menyerahkan kepada aparat kepolisian, percaya kepada aparat kepolisian daripada mengambil hakim sendiri, bahkan ketika ada korban juga di situ. Terakhir himbauan kepada masyarakat seperti apa Pak? Himbauan saya kebanyakan kalau masyarakat kan kalau mau polisi agak negatif. Tapi ya kita mungkin ada polisi yang masih banyak polisi yang baik-baik lah. Ya. Nah ini salah satunya. Iya. Insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Ya. Himbauan saya agar masyarakat percaya sama polisi, berpositif sama polisi, apapun tangan polisi, mudah-mudahan kita juga profesional. Ya. Ya. Terima kasih.